alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Bu! Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga jamaah di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu? Bu, yang namanya hamil itu Masya Allah ya Bu ya. Nikmatnya luar biasa. Tapi ternyata nih Bu ya, hamil ini bukan hanya sekedar hamil. Ternyata hamil itu bisa jadi suatu hal yang sangat istimewa. Karena ternyata ada banyak rahasia menarik yang ada dari peristiwa kehamilan kita. Jadi langsung aja hari ini temanya sangat bagus sekali, yaitu istimewa kehamilan. Apa Bu? Istimewa kehamilan. Alhamdulillah. Langsung aja kalau gitu, tausiah pertama kita ada Ustadz Maulana. Ya, yang pernah hamil istrinya Iya. 4 kali. Oh Masya Allah. Sampai 5 kali loh, tapi 1 keguguran. Oh begitu, istrinya yang hamil Istrinya. ya. Heeh. Ya udah langsung aja ya Ustadz. Ini sebenarnya seperti apa sih keutamaan yang didapat ketika seseorang mengalami kehamilan sehingga dapat dikatakan sebagai hal yang begitu istimewa. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Angkat tangan yang pernah hamil. Anaknya di atas dari 5. Berapa? 6. 7. Orang bilang di atas dari 5, dia 1 ya di bawah. Tidak apa-apa, yang jelas pernah hamil. Ketahuilah orang yang hamil itu adalah ibadah yang sangat besar. Karena kenapa? Wanita yang hamil itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Maka wanita yang hamil itu adalah wanita yang suci. Maka salat orang ibu hamil itu sangat utama dibandingkan salatnya orang yang belum hamil atau tidak hamil. Atau laki-laki nggak hamil kan. Istighfarnya didoakan para malaikat, dimohon ampunkan oleh para malaikat. Karena dia punya rahim dan rahimnya Allah titipkan hamba. Jadi wanita yang hamil itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menyimpan makhluk Allah, menjaga. Rahim itu adalah tempat yang paling aman. Makanya kalau hamil itu sebenarnya yang sakit di sini. Emang Ustadz udah pernah ngerasain? Melihat istri saya aja. Oh seperti itu. Jadi gini, Oke. karena menopan tulangnya di sini. Jamaah, siang malamnya adalah pahala. Jadi ibu-ibu hamil jangan mengeluh. Sebenarnya pahala itu harusnya banyakin bersikir. Banyakin bersikir. Pahalanya bagaikan orang berjihad karena membawa anak. Dan kalaupun dia mati dalam keadaan nifas, kenapa dikatakan nifas? Karena ada wanita meninggal pada saat hamil. Ada meninggal ketika melahirkan. Bahkan ada yang meninggal ketika masih masa nifas. Prosesnya, mohon maaf. Ini mulianya luar biasa dikategorikan mati syahid. Bahkan ibadahnya bagaikan orang beribadah 12 tahun ketika dia hamil. Pasti ibu mau hamil lagi nih kayaknya. Dan pahala orang yang melahirkan bagaikan pahala ibadah haji. Jadi yang tadi melahirkan 6 kali, 6 pahala haji. Tepuk tangan. Ibu saya 13 kali melahirkan. Berarti 13 haji. Jemaah. Maka diam-diamnya pun bagaikan orang baca Quran. Maka sebaiknya kalau kiranya kan selama hamil itu selama 9 bulan 10 hari dia hamil, maka sebaiknya dia baca Quran. Surah Yusuf ya Ustaz.
karena laki-laki. Surah Maryam enggak. Kalau maksudnya membaca Al-Quran itu makna isi kandungan Al-Quran. Karena disebutkan surah Yusuf, karena tata cara mendidik anak ada dalam surah Yusuf. Jamaah. Tapi alangkah baiknya kalau dihatamkan Quran. Karena pahalanya 1 tahun sholat dan pahala seperti orang berpuasa 1 tahun jikalau dia sedang hamil. Dan pahalanya bagaikan memerdekakan 70 budak. Amin. Ibu, nyesal hamil? Mau hamil? Enggak. Enggak udah. Kenapa? Aca berapa kali melahirkan? Udah 3 loh. Kalau Allah kasih tambahan lagi karena Aca masih muda. Aduh. Ya udah deh, bismillah aja. Mau berapa? Enggak, udah ntar ditonton lagi sama suami. Oh gitu ya? Udah. Makasih banyak Ustaz Nona buat tepuk tangannya, Bu. Bu, jadi Masya Allah ya Bu ya, istimewa sekali bagi wanita hamil. Ini ibadahnya jadi luar biasa karena kita termasuk orang-orang yang suci pada saat hamil ya Bu ya. Pahalanya luar biasa sekali. Nah ini ngomong-ngomong soal hamil nih, hari ini kita datang bintang tamu, Masya Allah nih teman saya lagi hamil juga Bu, namanya Riana Dea, Masya Allah. Assalamualaikum Riana. Waalaikumsalam. Allah, ini hamil anak kedua Bu, Masya Allah cantik banget ya Bu ya auranya ya Bu. Amin ya Allah. Ya amin, Allah, amin. ini laki atau perempuan nih? Gimana Pak Ustadz? Oh, Cocok. Aku Pak Ustadz tahu Doain, sih. Pak Ustadz. Ada tandanya Oh kalau seperti itu Iya. ya. Doain ya Pak Makin Ustadz, cantik. Amin, Ya ya Masya Allah. Allah, Amin ya Rabbal Masya Alamin. Allah. Kak, ini gimana nih Kak, kalau lagi hamil kayak gini kan biasanya suka ngalamin kesulitan. Nah biasanya nih ya Dea, apa aja sih kesulitan yang dia alamin selama hamil? Apalagi ini kan anak kedua, nah ini gimana nih perbedaannya? Sebenarnya kalau dibilang kesulitan enggak juga sih, maksudnya karena kita menikmati juga Ya. kehamilan, jadi enggak ngerasain kesulitan yang gimana-gimana banget karena emang paling di awal-awal masa kehamilan Ya, aja sih, benar. karena kita kan mual, muntah segala macam. Cuma sejauh ini semuanya Aman alhamdulillah ya, aman. alhamdulillah diberikan kelancaran sama Allah ya Iya, Dea ya. alhamdulillah. Tapi pernah nggak dia ngeluh kayak, aduh kayaknya jadi ribet nih kalau hamil, kan ada aja entah itu tadi kata Ustaz Maulana tadi sakit pinggang, terus atau misalnya makannya jadi susah, atau misalnya ada juga yang mual-mual, muntah-muntah, terus jadi kayak kemana-mana jadi ribet karena takut kita jadinya nggak enak perginya. Iya, Nah itu dia gimana nih perasaannya sekarang? Mungkin pas kehamilan kedua kemarin karena emang nggak direncanakan. Oh tidak direncanakan Ya, ya, jadi kebobolan lah, berarti jadi ini, Bu. lebih kaget pas tahu udah gitu pas taunya pun seminggu sebelum berangkat umroh Masya dan Allah. itu abis suntik meningitis. Jadi lebih ketakutannya sih karena pas tahu minggu kemarin abis suntik meningitis, tahu-tahu pas tes pack hamil lebih shocknya ke situ karena sempat yang tahu suntik meningitis kan gak aman buat ibu hamil dan bayi gitu iya. ya. Jadi sempat googling dan hasilnya pun lumayan menyeramkan, bayi Iya, apa benar. segala macam kan. Jadi sempat ketakutannya sih di situ aja sih. Iya Terus sih, awal benar. trimester pertamanya juga muntah, mualnya hebat. Beda sama anak pertama mungkin ya Dea ya Sama rasanya? sih, Oh, sama ya? mual juga. Jadi paling lebih ke situnya pas nggak bisa makan, terus masih harus kerja kan, masih Masya stripping kan. Allah. Jadi kayak wah itu aja sih lebih berat. Cuma nggak yang kenapa harus hamil apa gitu enggak Iya, sih, enggak tapi ya. tetap bersyukur Lancar alhamdulillah. ya, iya Masya Allah. Nah Masya Allah. tapi ini Dea, gimana sih cara kamu yakinin kalau kehamilan itu adalah sebuah nikmat dari Allah, sebuah anugerah dari Allah, bukan sebuah beban. Nah itu Dea gimana? Karena apa ya, mungkin dukungan dari keluarga pun sangat berpengaruh ya. Kayak pas aku tahu aku hamil, aku mungkin takut. Cuma pas aku ngasih tahu suamiku happy-nya Kak luar Redi biasa. happy banget ya, Sampai Masya berkaca-kaca gitu. Jadi kayak kenapa aku harus takut sementara suamiku aja happy banget. Happy gitu. banget ya. Iya, jadi menurut aku ya lingkungan kita sangat berpengaruh ketika mereka bikin kita happy, mereka Iya. support kita ya kenapa Benar. kita harus menyesal atau sedih gitu. Jadi ya udah aku bersyukur aja. Bersyukur, tapi bener banget apa yang dia bilang. Aku juga waktu awal-awal punya anak ketiga nih ya Bu ya, cerita sedikit. Emang suka ngerasa antara seneng sama kaget gitu loh. Kok tiba-tiba hamil lagi gitu loh. Ini tapi kayak senang kan cowok, kebobolan ya. cowok kan? Cowok Ustadz, Masya Allah akhirnya ya. Tapi luar biasa ya Dea ya nikmatnya, Masya Allah Masya rasanya Allah. kehamilan tuh. Apalagi kalau anaknya udah keluar, aduh itu harunya nggak habis-habis ya. Benar-benar. Masya Allah. Tepuk tangannya boleh Bu buat Riana, Masya Allah luar biasa. Jamaah. Bu ada yang mau nanya nggak nih? Coba angkat tangannya siapa yang mau nanya? Oh Masya Allah tuh di pojok udah standby nih si Ibu, silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Serang Baru, Cikarang. Saya mau tanya sama Pak Ustadz. Saya pernah dengar katanya setan itu bisa mengganggu bahkan membahayakan proses kehamilan seseorang. Terus gimana itu caranya Pak Ustadz? Ya, terima kasih banyak Ibu. Silakan Aba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya jin Ummu Sibyan. Jin ini Kaget sama jin. Yang mana Yang Jin? mana jinnya berarti? ada nama kagetnya Dokter Boy ini karena ternyata ada jin yang mengganggu. Ini pernah mengadu kepada Nabi Sulaiman bahwa dia bertugas untuk mengganggu wanita yang sebelum hamil, wanita yang habis nikah, wanita yang sedang hamil, dan ketika dia punya anak. Kenapa? Untuk mengganggu supaya anak ini jadi nakal, jadi bandel. Sering nangis anak baik. Wih, itu suaranya gimana tuh? Suara saya nangisnya? itu. Oh ya baik. Ya, jadi mengganggu, bahkan menutup, mengikat rahim-rahim wanita supaya dia tidak hamil. Dan berusaha mengganggu orang yang lagi hamil. Makanya orang yang lagi hamil sebaiknya banyak zikir dan banyak berdoa. Kenapa? Karena ada jin yang khusus mengganggu. Maaf buat yang di rumah, kalau lagi hamil jangan suka kemana-mana. Ya, begitu. apalagi kalau maghrib masuklah, cucian yang belum kering kalau maghrib jangan dimasukin. Kalau sudah nginap di luar dikhawatirkan ada yang ikut masuk, jangan macam-macam. Ada yang baru datang jangan langsung peluk anak kecil yang baru datang dari luar, tiba-tiba dikhawatirkan ada yang ikut. Ya Bu, apa Bu? Sawan. Sawan, hati-hati Bu. Ibu yang lagi nonton, lagi hamil, jaga kondisi badan, jangan sembarang makan. Ya, karena ada jin yang khusus mencolek, mengganggu wanita ini. Berarti kalau Aca lagi hamil terus Aca ngerasa kayaknya nggak enak gitu hatinya, itu berarti ada jin Ada ya, jin yang Ustadz? membisikkan. Karena Oh, ingat, seperti itu. posisi ibu hamil itu mempengaruhi janin. Setuju. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong Bu. Bu mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Masya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini langsung aja, ini ada Ustazah Lulu. Mohon izin Ustazah. Assalamualaikum, Masya Allah. Waalaikumsalam. Baju Masya loreng, Allah. baju batik. Apa Ini tuh? warnanya ngejreng dan wajahnya cantik. Masya Allah. Ada pantun nggak, Cah? Di sini ada Itik. Ustazah Lulu hari ini cantik. Oh, Lumayan lah baru mikir tadi. ikan hiu pegal-pegal. Apa tuh? Thank you, girl. Wih, udah deh langsung aja bercanda deh kita. Iya. Ustazah, Ya. yang namanya orang tua ini kan terutama ibu ya, pasti kan ketika hamil ini pengen ngasih yang terbaik untuk calon anaknya pastinya. Nah, tapi sebenarnya hal apakah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu untuk menjaga kandungannya ketika dalam masa kehamilan? Silakan Ustazah. Terima kasih, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Ibu yang ada di sini kecibarusah bareng si kembar. Ibu yang luar biasa, apa kabar? Minum sekutang di Jelambar, bapaknya ganteng-ganteng, apa kabar? Alhamdulillah katanya, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Ini warnanya ungu, ada penyu di pinggir kali, terlihatnya unyu-unyu sekali. Ada bunga di sini, Masya Allah, makin cakep ya. Nah, ketika kehamilan ini bagaimana menjaganya? Subhanallah, apa yang harus kita jaga dalam proses kehamilan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Birruh, bil akal, bil jasad, adanya ruh, adanya akal, adanya jasad. Subhanallah. Jadi yang harus kita jaga dari tiga hal tersebut, tiga unsur tersebut. Dari akal kita bagaimana? Ketika kehamilan yuk sama-sama kita jaga, tetap kita gemar untuk menuntut ilmu.
baca buku, bagaimana ini prosesnya nanti ya. Subhanallah biar lancar seperti apa. Bismillah bagaimana pada masa Rasulullah. Kemudian bagaimana ini biar anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Doanya seperti apa? Dengan membaca, dengan menuntut ilmu. Insya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nih ibu lagi jihad nih bu ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah. Ini dari segi akal. Kemudian dari segi fisik kita. Apa yang dijaga? Jaga dari makanan yang haram. Dari makanan yang syubhat. Karena ini pun juga pengaruh terhadap anak kita, janin kita. Subhanallah, bagaimana ketika pada masa Rasulullah ada anak yang sedang bermain bola, kemudian Nabi kena pelipisnya. Ini siapa? Siapa yang menendang? Abu Talha tunjuk tangan, anak saya Rasul. Coba dijaga, perhatikan makanannya. Bagaimana? Saya jaga ya Rasul, tapi pernah satu hari saya titipkan kepada tetangga saya. Mungkin diberikan makanan yang syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika senantiasa berdoa, ada makanan yang haram, pakaian yang haram, yang syubhat, tidak akan diterima doanya. Tidak akan diijabah doanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jaga dari makanan yang haram, yang syubhat. Kemudian bagaimana? Ada juga menjaga dalam hal ruhiyahnya. Ya bu ya. Kadang kita kan juga kan suka ya pedicure, manicure, tecure gitu ya. Ini untuk fisik. Untuk akal kita Masya Allah kita kuliah S1, S2, S3. Untuk akal kita menuntut ilmu subhanallah. Tapi yang jarang kita perhatikan adalah ruh kita. Bagi yang hamil pun juga sama, ruhnya diperhatikan, jaga ruh kita. Yang pertama apa? Senantiasa perbanyak doa. Ad-doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Robbi habli minas solihin, sambil pegang tuh perut, ya Allah mudah-mudahan ini anak jadi anak yang soleh. Solehah ya Allah, jadi anak yang soleh. Kemudian apa? Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ini jadi anak qurrata ayun, dipandangnya enak, kemudian juga menuntun kepada syurganya Allah. Tidak hanya bagus rupanya, tapi bagus akhlaknya. Karena apa? Dalam Quran ada anak sebagai zinatul hayah, perhiasan dunia. Dunianya aja sukses, tapi menuju surganya tidak. Na'udzubillah min dzalik. Ada anak sebagai fitnah, ujian. Orang tuanya bersabar dan berbuat baik. Bahkan ada dikatakan dalam Quran, anak sebagai aduwun, musuh. Ada Nabi punya anak sebagai musuh. Nabi siapa namanya bu? Pak? Masih ada pak? Nabi Nuh alaihi salam punya anak namanya Kan'an, diajak naik ke atas bahtera, naik tidak ayah, aku akan berlari ke atas bukit. Berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan anakku. Tapi apa kata Allah? Tidak Nuh, dia bukan anakmu tapi dia adalah musuhmu. Karenanya ketika hamil berdoa jadi anak yang soleh-soleha, jadi anak yang qurrata ayun. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, perbanyak zikir. Ya, Masya Allah. Nggak bisa itu perut ditaruh dulu bu. Nggak bisa ya bu ya. Kita harus bawa, ya Allah, pakai baju juga, ya Allah kenapa begini aja pakai aja ya. Jalan pun juga, duduk pun nggak enak. Mau tidur nggak bisa kalau kita tengkurap, ya nggak bu? Artinya apa? Bagaimana kita senantiasa keluhan diganti dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Masya Allah, jalan pun susah. Nyeri di mana-mana, sakit, ya Allah. Tapi coba untuk menggantikan keluhan, jadi zikir. Kemudian apa? Perbanyak istighfar. Hadis mengatakan Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang terbiasa baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang susah jadi mudah. Kemudian yang hatinya gundah jadi tenang. Orang kalau misalnya hamil kira-kira tenang apa enggak, Bu? Gelisah, ya Allah, ini kapan keluarnya di baby? Si jabang bayi, ayang beb, Masya Allah, ini apa? Ayang beb, honey bunny sweetie sweetheart gitu. Aduh, ya, Masya Allah, gitu kan. Biasa, kemudian apa? Ya. Rizki datang dan tidak Masya Allah, rizki datang dari manapun. Insya Allah, mudah-mudahan senantiasa kita jaga tadi akalnya. Kemudian juga dari segi ruhnya dan jasmaninya. Ikan lohan punya pabarkah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin. Ada kayu buah kenari, saya duduk dulu, ayo mari. Aduh, Masya Allah luar biasa, tepuk tangan dong Bu.
Luar biasa ya Bu ya. Jadi kita selama kehamilan ini kita harus perbanyak doa, ibadah dan juga istighfar. Mudah-mudahan jasmani rohani kita terjaga selalu dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin Allahumma amin. Nah jamaah setelah ini nanti kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke akun media sosial Islam Itu Indah. Dan masih banyak lagi pembahasan menarik di Islam Itu Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.